Halo semuanya, perkenalkan kami merupakan mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Komunikasi Pemasaran dengan dosen pengampu Ibu Sharon dan Pak Danang. Kami dari kelompok 1 dengan 11 anggota yang masing-masing bekerja sama menyelesaikan tugas ini. So, langsung saja inilah video presentasi dari kami. Bullying masih menjadi masalah serius di Indonesia. Sebanyak 36% siswa berisiko mengalami bullying, namun hanya 13,54% yang berani melapor. Pada tahun 2024, tercatat 573 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan dengan bullying sebagai kasus yang dominan. Di Kota Kupang, banyak kasus yang tidak dilaporkan karena dianggap candaan. Bullying berdampak serius seperti kecemasan, depresi, trauma, serta menghambat perkembangan sosial dan akademik anak dan juga remaja. Car Free Day Kupang menjadi ruang strategis untuk kampanye karena melibatkan masyarakat lintas usia dan efektif sebagai media edukasi publik. Melalui kampanye Stop Bullying diharapkan tumbuh kesadaran, empati, keberanian masyarakat untuk mencegah perundungan dan juga membangun lingkungan yang aman dan inklusif. Perkembangan kasus bullying di Indonesia semakin mengkhawatirkan karena tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga meluas ke ruang digital seiring meningkatnya penggunaan media sosial. Data menunjukkan lonjakan signifikan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan dari tahun 2023 dan 2024 dengan bullying dan cyberbullying sebagai bentuk paling dominan. Kondisi ini memperparah dampak psikologis korban karena perundungan dapat terjadi terus-menerus dan sulit dikendalikan terutama di media sosial. Di wilayah NTT, termasuk Kota Kupang, kasus bullying masih sulit terdeteksi akibat minimnya edukasi budaya menganggap perundungan sebagai candaan serta lemahnya mekanisme pelaporan. Upaya pencegahan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kampanye anti-bullying yang melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan Car Free Day di Kota Kupang dapat menjadi sarana efektif untuk edukasi publik, membangun kesadaran serta mendorong lingkungan sosial yang aman dan saling menghargai. Nah, kita masuk dalam anti-bullying dan perannya sebagai kampanye sosial. Kampanye anti-bullying merupakan bentuk pemasaran sosial yang bertujuan mengubah perilaku individu dan masyarakat menuju nilai empati, keamanan, serta penolakan terhadap segala bentuk kekerasan. Bullying dipahami sebagai masalah sosial yang dipengaruhi oleh norma, budaya, dan interaksi sosial, sehingga upaya penanganannya harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari individu, keluarga, sekolah, hingga ruang digital. Melalui pendekatan partisipatif, kampanye ini berperan menggeser norma lama yang menganggap bullying sebagai candaan atau proses pendewasaan menjadi norma baru yang menegaskan bahwa perundungan adalah tindakan berbahaya dan tidak dapat ditoleransi. Secara psikologis dan sosial, kampanye anti-bullying berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan dampak emosional korban, mendorong perubahan perilaku pelaku, serta membangun lingkungan yang lebih aman dan suportif. Kampanye ini juga menargetkan perubahan kebiasaan dan pola pikir masyarakat dengan memperkenalkan tindakan prososial, literasi digital, dan nilai humanis yang menjunjung martabat individu. Dengan konsisten edukasi dan partisipatif kolektif, kampanye anti-bullying menjadi fondasi penting dalam pencegahan kekerasan serta pembentukan masyarakat yang lebih etis, peduli, dan berkeadilan. Kampanye anti-bullying dalam konteks komunitas menekankan keterlibatan aktif masyarakat sebagai agen perubahan dalam mencegah dan menolak perilaku bullying. Pendekatan berbasis komunitas memungkinkan pesan kampanye disampaikan secara lebih dekat, spontan, humanis melalui ruang publik seperti pasar, taman kota, dan Car Free Day, serta didukung oleh pemanfaatan media sosial komunitas. Kampanye ini berperan dalam membentuk norma sosial baru dengan mengubah cara pandang masyarakat terhadap bullying yang sering dianggap sebagai candaan, padahal berdampak serius pada kondisi psikologi dan iklim sosial. Melalui edukasi di ruang publik,
kegiatan partisipatif, penguatan relawan, serta kolaborasi dengan pemerintah dan institusi pendukung, kampanye anti-bullying diharapkan mampu membangun lingkungan sosial yang aman, empatik, dan saling menghargai secara berkelanjutan. Kasus bullying, entah itu verbal, fisik, dan cyberbullying di Kota Kupang masih dianggap kenakalan atau candaan, menyebabkan dampak psikologis serius dan masalah kesehatan mental jangka panjang pada korban. Ini adalah isu kolektif yang butuh intervensi terstruktur. Tujuan kampanye kami yaitu 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang kedua yaitu mengubah permisif menjadi proaktif. Yang ketiga, membentuk norma sosial yang menolak cyberbullying. Car Free Day Kota Kupang merupakan lokasi yang strategis karena lokasi ini paling ideal untuk menjangkau ribuan warga dari segala usia dalam suasana santai dan terbuka, memungkinkan komunikasi persuasif tanpa menggurui. Pendekatan yang kami gunakan yaitu edukatif, partisipatif, dan berbasis komunitas. Kami akan melakukan kampanye keliling, dialog langsung, dan pembagian materi edukasi. Kami juga berkolaborasi melibatkan komunitas senam atau dance Mama CFD sebagai daya tarik dan simbol bahwa pencegahan bullying adalah tanggung jawab lintas usia dan komunitas. Aktivitas fisik yang menyenangkan dan interaksi tatap muka akan membuat pesan anti-bullying diterima secara terbuka, meninggalkan kesan mendalam dan mendorong perubahan perilaku nyata. Selanjutnya, tujuan, perilaku, dan sasaran kampanye anti-bullying di CFD Kupang. Kampanye anti-bullying di CFD Kupang bertujuan mendorong perubahan perilaku pada 5 kelompok audiens, yaitu remaja, guru, orang tua, komunitas digital, serta lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat. Tujuan perilaku disusun spesifik agar dapat diukur dan dievaluasi. Berikutnya ada 2 sasaran dalam kampanye ini. Yang pertama, sasaran jangka pendek selama kegiatan CFD meliputi partisipasi aktif pengunjung dalam aktivitas kampanye, peningkatan pemahaman remaja tentang bentuk dan tanda bullying, ketertarikan guru pada program lanjutan, serta keterlibatan komunitas digital dalam dokumentasi kampanye. Yang kedua, sasaran jangka menengah difokuskan pada peningkatan kesadaran anti-bullying remaja, terjalinnya kerjasama dengan sekolah atau lembaga masyarakat, meningkatnya peran orang tua dalam komunikasi sehat di rumah, serta penguatan komitmen sekolah terhadap SOP anti-bullying. Selanjutnya rintangan, keuntungan, kompetisi, dan pihak yang berpengaruh. Yang pertama itu adalah rintangan atau barriers. Hambatan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat di mana bullying dianggap candaan. Ada juga rasa takut melapor karena ancaman pelaku dan kurangnya mekanisme pelaporan yang aman di sekolah. Yang kedua itu adalah keuntungan atau benefit. Manfaatnya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif, meningkatkan kenyamanan siswa, serta membentuk generasi yang lebih empatik dan toleran. Yang ketiga adalah kompetensi atau reputation. Kompetensi datang dari budaya solidaritas dan dominasi yang dianggap tradisi sekolah, serta konten media sosial yang menormalisasikan kekerasan atau penghinaan. Yang berikutnya adalah pihak yang berpengaruh. Perubahan perilaku sangat dipengaruhi oleh teman sebaya yang berpengaruh, guru dan konselor sekolah, atau penegak aturan, orang tua, yaitu dukungan emosional, dan juga influencer publik di media sosial. Yang ketiga itu adalah implementasi. Pesan Stop Bully for a Better Future akan terus diulang dan ditanamkan di hati pengunjung Car Free Day atau CFD Kota Kupang melalui spanduk, stiker, yel-yel, dan konten media sosial, menjadikan janji bersama warga Kupang. Selanjutnya, strategi pemasaran. Kampanye Stop Bullying menggunakan spanduk dan poster sebagai media visual utama. Spanduk berfungsi menarik perhatian dari kejauhan di area ramai, sementara poster dirancang untuk dibaca dari jarak dekat dengan visual dan pesan singkat yang mudah dipahami. Penempatan keduanya di titik strategis membuat pesan kampanye tersampaikan secara berulang dan efektif. Selanjutnya, rencana pengawasan dan evaluasi kampanye. Pengawasan dilakukan dengan memantau partisipasi peserta dan respons audiens selama kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui survei pra dan pasca kampanye, wawancara singkat, serta dokumentasi kegiatan untuk menilai peningkatan kesadaran dan efektivitas kampanye. Yang berikutnya, anggaran atau budget. Anggaran dalam campaign anti-bullying ini disusun secara sederhana dan disesuaikan dengan skala kegiatan di Car Free Day Kota Kupang. Karena dilakukan di ruang publik, biaya yang dibutuhkan relatif efisien. Anggaran digunakan untuk pembuatan materi campaign seperti poster, serta kebutuhan logistik lapangan agar kegiatan berjalan dengan lancar.
Selain itu, disiapkan anggaran kecil sebagai bentuk apresiasi bagi komunitas lokal yang terlibat termasuk mama-mama desa. Biaya juga dialokasikan untuk dokumentasi, pengelolaan media sosial, dan evaluasi sederhana. Secara keseluruhan, estimasi anggaran kampanye selama 2 bulan sekitar 1 juta rupiah dan diharapkan mampu mendukung penyampaian pesan kampanye secara efektif kepada masyarakat Kota Kupang. Selanjutnya, rencana implementasi dan pengelolaan program kampanye No Bullying dilaksanakan selama 2 bulan di area Car Free Day Kota Kupang dan menyasar masyarakat umum. Untuk menarik perhatian pengunjung di lapangan, kegiatan ini dibantu oleh komunitas dance lokal yang tampil sehingga suasana kampanye lebih hidup dan menjangkau audiens. Pada bulan pertama, tim fokus pada persiapan dan peluncuran kampanye, seperti menyiapkan sticky note, papan slogan, promosi media sosial, serta pohon cap jempol sebagai simbol dukungan anti-bullying. Pada bulan kedua, kampanye dilakukan intens dengan pembagian materi di area ramai, aksi slogan singkat, dan ajakan kepada masyarakat untuk ikut menyebarkan pesan no bullying melalui media sosial. Kampanye dikelola oleh tim kecil bersama relawan komunitas. Anggaran sebesar 1 juta digunakan untuk kebutuhan materi, konsumsi sederhana, dokumentasi, dan transportasi. Kegiatan ini ditutup dengan publikasi hasil kampanye agar pesan anti-bullying dapat terus berlanjut di masyarakat. Yang berikutnya itu ada bentuk pemasaran sosial. Jadi kampanye ini menggunakan pemasaran sosial untuk menanamkan nilai anti-bullying, empati, dan saling menghargai. Tujuannya itu adalah untuk mengubah pandangan masyarakat bahwa bullying itu bukan candaan, tetapi tindakan yang merugikan korban. Media kampanye berupa brosur, poster, stiker, dan juga media sosial. Kampanye ini dilakukan di Car Free Day Kota Kupang dengan pendekatan langsung dan juga interaktif. Masyarakat diajak untuk mengubah sikap dan perilaku seperti berhenti mengejek dan berani menolak bullying. Pesan yang ingin disampaikan secara ringan, edukatif, dan juga humanis melalui kegiatan senam santai. Kampanye ini menggabungkan edukasi dan juga hiburan untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih. Moro Chicken merupakan bisnis kuliner ayam geprek yang berdiri pada 10 Oktober 2022 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan berkembang pesat dari usaha kecil dan tersebar di beberapa di Kota Kupang, di antaranya cabang di Liliba, Oesapa, dan Petfui Timur, dengan sekitar 20 karyawan. Moro Chicken menawarkan ayam geprek dan ayam crispy dengan sambal bawang yang khas dengan harga yang terjangkau. Keberhasilan bisnis ini didukung oleh pengalaman pemilik di bidang kuliner, pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi, identitas visual yang kuat, serta pengelolaan operasional dan sumber daya manusia yang profesional, sehingga menunjukkan respon pasar yang positif dan potensi pengembangannya yang menjanjikan. Moro Chicken Kupang memiliki kekuatan pada menu ayam geprek yang digemari anak muda dengan harga terjangkau, cita rasa pedas gurih sesuai selera lokal, lokasi strategis, serta dukungan layanan pesan antar. Kelemahannya adalah brand awareness yang masih rendah, promosi digital belum maksimal, variasi menu terbatas, serta ketergantungan pada jam makan tertentu. Peluang datang dari meningkatnya penggunaan layanan online aktivitas anak muda di media sosial dan dukungan kebijakan UMKM. Sedangkan ancaman meliputi banyaknya pesaing sejenis, fluktuasi harga bahan baku, tren kuliner yang cepat berubah, serta ketergantungan pada platform pesan antar dengan komisi tinggi. Masalah utama pemasaran Moro Chicken terletak pada jangkauan merek yang masih terbatas dan pemanfaatan TikTok yang belum optimal. Namun terdapat peluang besar melalui konten Gen Z yang kreatif dan lucu, peningkatan interaksi digital di Instagram dan TikTok, serta kolaborasi dengan mahasiswa kreator lokal dan kegiatan kampus untuk memperkuat citra merek dan memperluas pasar. Moro Chicken Kupang menggunakan konsep smart objektif untuk menempatkan tujuan pemasaran yang jelas dan terarah, yaitu meningkatkan penjualan melalui promosi digital dengan target kenaikan 25% dan transaksi harian 20% dalam 6 bulan, serta meningkatkan brand awareness dan loyalitas pelanggan lokal dengan target peningkatan pengikut media sosial, kepuasan pelanggan, dan jumlah pelanggan tetap. Kedua tujuan ini saling melengkapi untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
Penerapan Smart Objektif dalam perencanaan komersial Moro Chicken Kupang difokuskan untuk membangun strategi pemasaran yang lebih terarah dan terukur. Strategi ini menargetkan peningkatan penjualan melalui promosi digital di media sosial dengan sasaran utama mahasiswa dan anak muda yang aktif secara online. Selain itu, Moro Chicken juga berupaya memperkuat brand awareness dan loyalitas pelanggan lokal melalui pelayanan dan promosi yang konsisten. Pemahaman terhadap audiens, khususnya mahasiswi, pecinta kuliner kekinian dengan kebutuhan harga terjangkau dan konten menarik, menjadi dasar dalam menyesuaikan produk dan strategi pemasaran agar relevan dengan pasar lokal Kupang. Moro Chicken ingin menyampaikan bahwa kenikmatan sejati adalah cinta rasa lokal dengan semangat muda dan inovatif. Mereka menggunakan slogan dinamis, pedasnya bukan hanya di lidah, tapi juga di semangatnya, yang dikomunikasikan melalui media sosial ceria untuk membangun kebanggaan dan loyalitas konsumen. Analisis 3P menunjukkan yang pertama yaitu people, yaitu karyawan ramah dan termotivasi menciptakan pengalaman positif. Yang kedua yaitu proses, pelayanan efisien, cepat dan higienis didukung oleh sistem digital. Yang ketiga yaitu physical evidence, desain outlet khas Kupang dan identitas visual yang konsisten memperkuat citra merek. Selanjutnya, rencana taktik IMC Moro Chicken Kupang. Strategi IMC Moro Chicken Kupang menggabungkan 4 taktik utama, yaitu 1. Digital marketing melalui kampanye Rasa Floba Mora di setiap digital, memadukan budaya lokal dan hiburan digital yang relevan bagi generasi muda. Yang kedua, event marketing dilakukan lewat Festival Rasa Moro Chicken Kupang yang menggabungkan hiburan lokal dan promosi produk untuk memperkuat pengalaman dan keterlibatan konsumen. Yang ketiga, public relation diwujudkan melalui program Moro Chicken Truly Floba Mora untuk membangun citra empati dan solidaritas sosial. Yang terakhir, sales promotion dilaksanakan lewat paket Floba Mora hemat dengan diskon khusus berbasis kampanye digital yang menarik karena mengangkat identitas lokal dan sesuai dengan daya beli pelajar serta pekerja muda. Gambar sepiring ayam Moro Chicken dengan caption Rasa Floba Mora di setiap gigitan, yuk ikut gigit Floba Mora Challenge dan menangkan voucher gratis. Web yang kedua itu adalah poster event. Fokus pada poster untuk event paket ayam berhadiah Moro Chicken Kupang yang menonjolkan semangat dan kelezatan khas NTT. Visualnya itu menggunakan warna merah dan orange sebagai simbol energi, pedas, semangat, elemen api untuk menunjukkan cita rasa hot dan crispy, serta produk Selanjutnya, rincian alokasi anggaran. Perencanaan anggaran Moro Chicken Kupang memprioritaskan promosi digital sebagai strategi utama peningkatan penjualan dan citra merek, disesuaikan dengan keterbatasan modal UMKM. Alokasi dana difokuskan pada konten media sosial, penguatan branding visual, program loyalitas pelanggan, serta pelatihan karyawan untuk meningkatkan kualitas layanan. Pendekatan ini sejalan dengan temuan penelitian yang menekankan efektivitas digital marketing dan pelayanan dalam meningkatkan daya saing. Yang berikutnya, timeline implementasi. Timeline implementasi strategi pemasaran ini berlangsung selama 6 bulan dan dibagi ke dalam beberapa tahap utama. Bulan pertama digunakan untuk perencanaan dan persiapan seperti analisis pasar dan pembuatan konten promosi. Bulan kedua difokuskan pada peluncuran promosi digital melalui media sosial. Pada bulan ketiga, kegiatan diarahkan pada pelatihan karyawan dan peningkatan kualitas layanan. Bulan keempat dilanjutkan dengan pelaksanaan program loyalitas pelanggan melalui promo dan survei kepuasan. Bulan kelima digunakan untuk evaluasi sementara guna melihat hasil promosi, sedangkan bulan keenam menjadi tahap evaluasi akhir dan penyusunan laporan. Lini masa ini dibuat agar strategi pemasaran berjalan teratur, bertahap, dan mudah dievaluasi. Yang berikutnya itu ada evaluasi dan juga Key Performance Indicators atau KPI. Evaluasi strategi pemasaran Moro Chicken Kupang dilakukan menggunakan Key Performance Indicators untuk menilai keberhasilan program. Penilaian tidak hanya berfokus pada penjualan tetapi juga pada respon pelanggan, aktivitas media sosial, dan juga hubungan dengan konsumen. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi media sosial. KPI yang digunakan meliputi peningkatan penjualan sebesar 20%, kenaikan followers media sosial sebanyak 40%, serta kepuasan pelanggan minimal 85% dan peningkatan pelanggan tetap.
Sekian video presentasi dari kami kelompok 1. Sampai jumpa di tugas berikutnya.